Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Novia Alfiani dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah dalam mata kuliah Perancang Perjanjian Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah. Sebelum lebih lanjut ke materi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian murabahah. Sebenarnya apa sih murabahah itu? Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dan si penjual harus memberitahu biaya perolehan barang tersebut kepada si pembeli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perdagangan para nasabah. Sedangkan secara teknis perbankan, murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang atau penjual dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Selama akad belum berakhir, maka harga jual beli tidak boleh berubah. Apabila terjadi perubahan, maka akad tersebut menjadi batal. Pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, di mana bank membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan bersama harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati di awal perjanjian antara bank syariah dan nasabah. Pembiayaan murabahah termasuk dalam penyaluran dana oleh bank syariah dengan sistem jual beli. Adapun fatwa yang mengatur pembiayaan murabahah yaitu pada tanggal 1 April tahun 2000. Fatwa tersebut menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjadi suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Adapun dalam fatwa tersebut terdapat ketentuan-ketentuan umum tentang murabahah, yaitu yang pertama, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Yang ketiga, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Yang keempat, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian itu harus sah dan bebas riba. Yang kelima, yaitu bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya, jika pembelian dilakukan secara hutang. Selanjutnya, yaitu bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Dan nasabah membayar harga barang yang tidak disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Selanjutnya yaitu jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
Adapun syarat-syarat pembiayaan murabahah, yang pertama yaitu mengetahui harga pertama atau harga pembelian. Maksudnya, pembeli kedua hendaknya mengetahui harga beli, karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Jika tidak mengetahui, maka jual beli tersebut tidak sah. Yang kedua yaitu mengetahui besarnya keuntungan. Karena ini merupakan bagian dari harga, sedangkan mengetahui adalah syarat syahnya jual beli. Yang ketiga yaitu modalnya hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang, dan dihitung. Yang keempat yaitu sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbahkan riba tersebut terhadap harga pertama. Seperti membeli barang yang ditukar atau ditimbang dengan barang-barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem murabahah. Hal ini tidak diperbolehkan karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan. Yang kelima yaitu transaksi pertama harus secara syara. Maksudnya, jika transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara murabahah. Karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama disertai dengan tambahan keuntungan, dan hak milik jual beli yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang semisal bukan dengan harga karena ketidakbenarnya penamaan. Adapun karakteristik pembiayaan dalam murabahah yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, murabahah tanpa pesanan. Yang kedua, murabahah berdasarkan pesanan. Murabahah tanpa pesanan yaitu apabila tidak memesan atau tidak ada yang beli, atau bank tidak menyediakan barang dagangannya. Akan tetapi penyediaan barang tersebut tidak terpengaruh atau berkaitan langsung dengan tidaknya pesanan atau pembelian. Yang kedua yaitu murabahah berdasarkan pesanan. Maksudnya, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Barang dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah. Adapun penyebab pembiayaan murabahah bermasalah yaitu yang pertama dari sebab pihak perbankan disebabkan karena kelemahan dalam analisa, adanya kolusi pegawai bank dengan nasabah. Yang kedua, dari pihak nasabah sengaja tidak membayar kewajibannya kepada bank. Yang ketiga, yaitu adanya unsur ketidaksengaja oleh debitur mau membayar tetapi tidak mampu. Yang keempat, yaitu karakter nasabah yang tidak amanah. Pendekatan penyelesaian pembiayaan murabahah. Penyelesaian pembiayaan murabahah ditinjau dari prinsip syariah yang digunakan BMI adalah dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan yang pertama adalah dengan cara menambahkan waktu 4 bulan tanpa tambahan margin atau bunga di bank konvensional. Yang kedua yaitu penambahan waktu 4 bulan dengan penambahan margin. Meningkatkan harga jual, penambahan margin atau untuk penambahan waktu. Dengan cara meningkatkan harga jual, hal ini dilakukan dengan cara membatalkan akad pertama dan menjual kembali sebagai barang yang sama ke nasabah yang sama dengan jangka waktu yang lebih panjang.
Pendekatan yang ketiga yaitu dengan cara mengkonversikan menjadi pembiayaan musyarakah. Setiap terjadi pembiayaan bermasalah, maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI tahun 2011 tentang perubahan atas PBI tahun 2008 tentang restrukturasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Maka bank syariah yaitu yang pertama menjadwalkan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu, dan persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Yang ketiga yaitu penataan kembali, yaitu nasabah diberikan perpanjangan waktu jatuh tempo. Yang keempat, likuidasi. Likuidasi ini dilakukan terhadap nasabah yang dikategorikan oleh bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali. Yang kelima yaitu hapus buku. Hapus buku adalah langkah terakhir yang dilakukan untuk membebaskan nasabah dari beban hutangnya. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.